warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil amjad alladzi ja'ala syababa qurratal bilad. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat Syarhil Quran yang kami banggakan, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tahukah hadirin, di awal tahun 2025 kita rakyat Indonesia tiba-tiba dikejutkan oleh skandal korupsi PT Timah. Tak tanggung-tanggung hadirin, sebanyak 300 triliun uang negara dikorupsi. Dan yang lebih mencengangkan, pada tanggal 26 Februari lalu, angka korupsi di PT Pertamina mencapai 968,5 triliun rupiah. Ini menjadi skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah bangsa ini. Lantas, kita pun bertanya hadirin, apa sebenarnya yang salah dengan negeri ini? Apakah mereka yang korupsi itu adalah orang-orang yang tak bersekolah? Tidak hadirin, justru mereka adalah orang-orang berpendidikan tinggi, bahkan orang cerdas dan berprestasi. Atau apakah mereka korupsi karena kekurangan materi? Juga tidak hadirin. Mari kita lihat kenyataannya. Gaji Direktur Utama PT Timah mencapai 240 juta per bulan, dan gaji Direktur Utama PT Pertamina 500 juta per bulan. Sungguh fantastis, bukan? Lalu apa yang membuat mereka masih tergoda untuk mencuri uang rakyat? Jelas, ini bukan soal kekurangan materi, tapi soal kekosongan nurani. Beginilah akhirnya hadirin, bila pendidikan kita hanya berorientasi pada kecerdasan, tapi melupakan kejujuran. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, kami akan menyampaikan syarahan Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran dalam mewujudkan generasi tangguh. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63 sampai 64. Billahi minasyaitonir rajim. وإذا
yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Hadirin, Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 19 halaman 5060 menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan tentang sosok ibadur Rahman, hamba yang menjadi teladan akhlak bagi sesama. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ai ar-rifqu was-sakinah, yang bersikap ramah terhadap sesama, santun dan penuh kasih sayang. Demikian dijelaskan dalam kitab I'rabul Qur'anul Karim wa Bayanu juz 3 halaman 27. Hadirin, sifat ibadur Rahman inilah yang menjadi ruh bagi pendidikan karakter. Pendidikan yang bukan sekedar mencetak para juara, tapi membentuk manusia yang punya rasa. Bukan sekedar mengejar nilai dan angka, tapi menanamkan akhlak mulia, sehingga sekolah tidak hanya sibuk mengejar nilai akreditasi, tapi juga menumbuhkan anak-anak yang berbudi pekerti. Betul, hadirin? Betul. Namun apa yang terjadi di lingkungan pendidikan kita saat ini? Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dilansir oleh tergininews.com pada tanggal 1 November 2025, bahwa sepanjang tahun 2025 ada 25 anak Indonesia yang mengakhiri hidupnya karena tekanan dan perundungan di sekolah. Data ini diluncurkan oleh KPAI setelah kita dikejutkan dengan kasus bunuh diri 3 orang pelajar. 1 orang pelajar bunuh diri di Sukabumi, Jawa Barat, dan 2 orang pelajar bunuh diri di sekolah di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
karunia kecerdasan seorang calon dokter spesialis yang sudah menempuh pendidikan tinggi, namun akhirnya memilih bunuh diri setelah dirundung seniornya sendiri. Padahal seorang dokter mampu mengobati luka pasiennya, tapi ternyata tak mampu mengobati luka batinnya sendiri. Inilah bukti bahwa kecerdasan intelektual tidak berarti apa-apa tanpa kecerdasan moral dan kecerdasan spiritual. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ay ajabuhum bil ma'rufi minal qaul. Jika orang jahil mengganggu, maka jawablah dengan perkataan yang baik. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim juz 19 halaman 128. Oleh karena itu hadirin, anak bangsa bukan hanya dituntut untuk mampu menjawab soal di kertas ujian, tapi harus mampu menjawab kebodohan dengan kebaikan, sehingga tidak terjadi perkelahian, percekcokan, bahkan pembulian. Betul hadirin. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa idza qadaba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian ada yang marah, maka diamlah. Hadirin, emosi yang menguasai diri dapat ditunjukkan jika terjalin komunikasi yang teguh dengan ilahi. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Orang-orang yang bersujud dan berdiri beribadah dengan khusyuk di malam hari. Inilah 3 karakter ibadur rahman hadirin yang akan melahirkan generasi tangguh, yakni santun sikapnya, baik tutur katanya, dan teguh ibadahnya. Lalu hadirin, bagaimanakah tuntunan Al-Quran untuk menanamkan karakter ibadur rahman ke dalam diri anak bangsa? Sebagai jawabannya, kita simak firman Allah dalam surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. dan cegahlah mereka dari yang mungkar.
serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sobat syariah Quran yang luar biasa, Dewan Hakim yang istimewa, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 16 halaman 379 menjelaskan bahwa ada 3 cara yang ditempuh oleh Luqmanul Hakim untuk mendidik anaknya. Pertama, aqimis shalah, mendidik anak untuk mendirikan salat. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, mengajar anak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, wasbir 'ala ma asabak, melatih anak bersabar atas ujian. 3 metode inilah yang ditempuh Luqman, hadirin, untuk melatih kecerdasan moral dan spiritual anaknya, sehingga anak tumbuh tidak hanya cerdas otaknya, tapi juga kokoh imannya dan santun akhlaknya. Inilah yang seharusnya dicontoh oleh orang tua masa kini, bukan sekedar mengutamakan nilai akademik, tapi membimbing anak-anak berakhlak baik. Betul hadirin, sebagaimana dalam syair lagu yang telah kami ubah liriknya. Generasi tangguh itulah harapan bangsa, generasi berakhlak mulia sayang pada sesama. Indonesia butuh pemuda takwa, jujur rendah hatinya, agar bangsa kita jaya, bangsa kita jaya. Bagaimana generasi muda siap membawa Indonesia jaya? Tentu kita siap. Sebagai kesimpulan dari syarahan kami, penguatan pendidikan karakter adalah fondasi utama untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa dari kehancuran moral. Kecerdasan intelektual tanpa bimbingan moral dan spiritual itu tidak cukup. Oleh karena itu hadirin, kepada orang tua dan guru-guru kebanggaan kami, mari kita tanamkan nilai-nilai Qur'ani dalam mendidik generasi. Dan sebagai anak muda yang mencintai Indonesia, kami mengajak saudara-saudara semua, mari belajar agama sejak dini, agar kita tumbuh dengan karakter Qur'ani, membawa Indonesia terus tumbuh dengan generasi yang tangguh. Setuju hadirin? Setuju.